Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa nadaju ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih melanjutkan tadabbur surat Qasas dan kita sampai pada ayat 59. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Rabbmu muhlikal qura, membinasakan suatu negeri, hatta yab'atsa fi ummiha, sehingga memutus fi ummiha, dalam induknya, artinya dalam kaumnya, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, muhlikil qura, membinasakan suatu negeri, illa, kecuali, wa ahluha, penghuninya, zalimun, orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersikap adil dan tidaklah menghukum seseorang kecuali setelah dijelaskan pada orang tersebut dengan jelas akan bentuk pelanggarannya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura, wa ma kana rabbuka ayyuhar rasul, dan tidaklah Rabbmu wahai Rasul, muhlikal qura, membinasakan negeri-negeri, qura dari jamak qaryah, desa-desa atau negeri-negeri sekitar Makkah, allati haula Makkah, fi zamanika, di zamanmu, hatta yab'atsa fi ummiha, sehingga mengutus dalam induknya, maksudnya Mekah, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan suatu negeri kecuali penghuninya zalim terhadap diri mereka sendiri dengan kufur kepada Allah dan maksiat kepadanya. Ini tafsiran Al-Muyassar.
tafsiran dari Al-Muntakhab dari ulama-ulama Azhar mengatakan wa ma kana min hikmatillahi ta'ala, dan tidaklah termasuk hikmah Allah, yaitu Rabbmu yang menciptakan engkau dan memilihmu untuk membinasakan negeri-negeri yang besar, kota-kota yang besar, kecuali setelah mengirim penghuninya, penduduknya. Umiha di situ diartikan ahliha, penghuninya. Seorang rasul dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, yang membacakan kepada mereka kitab yang Allah turunkan dan menjelaskan syariat-syariatnya, kemudian mereka tidak beriman, maka baru disiksa oleh Allah. Dan tidaklah suatu negeri dibinasakan oleh Allah kecuali penduduknya terus-menerus dalam kezaliman dan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di sini memberikan pelajaran dalam Islam tidak boleh kita menghukum seseorang kecuali setelah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atasnya. Allah tidak akan membinasakan suatu kaum, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri kecuali telah datang kepada mereka seorang rasul atau seorang dai yang menjelaskan hak dan batil, haram dan halal, baik maupun buruk, dengan berbagai macam argumen, tetapi kemudian mereka menolaknya, mendustakannya. Adapun tiba-tiba menyiksa, itu tidak terjadi. Karena Allah paling suka alasan, harus ada argumentasi. Allah paling suka alasan, argumentasi, hujjah, sehingga yang disiksa tidak ada alasan apapun untuk mengelak dan untuk apologi. Ini juga harus kita ikuti, bahwa ketika ada orang yang kafir atau zalim, kita jelaskan dulu kepadanya hakikat kesalahannya. Nekat baru kita hukum. Kecuali orangnya sudah kira-kira tahu gitu, lain bab. Dan di sini nggak tahu busuk itu udah tahu atau belum gitu. Ya, memang ada kiai-kiai yang atau tokoh-tokoh yang lecehkan dinul Islam, pasti dia tahu tentang Islam. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang menyerang Islam karena tidak tahu. Maka perlu kita jelaskan kepada mereka tentang kebenaran. Mereka baru bisa dihukum. Dan ini berarti apa? Kalau ada suatu negeri sudah dibinasakan oleh Allah, berarti apa? Berarti sudah ada penjelasan kepada mereka, di mana Allah tidak akan membinasakan, mengirimkan azabnya suatu penduduk suatu negeri kecuali setelah jelas hak dan batil. Maka kalau ada negeri yang dibinasakan, berarti sudah ada penjelasan. Nah, untuk itu, kalau sudah jelas hak dan batil kepada kita, kalau kita nekat, hati-hati. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha yaumal qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Karena dzalika fil kitabi mastura. Dan tidak ada suatu penduduk negeri wa in min ahli qura illa nahnu muhlikuha, kecuali kami binasakannya.
atau kami adab yang pedih. Dan itu semua sudah ditulis di kitab Allah. Artinya ternyata gini, termasuk sunatullah, semua negeri, semua akan dibinasakan oleh Allah. Berarti memang tabiat penduduk negeri ada apa? Ada yang apa? Membangkang. Kalau sudah kuatannya sudah penuh, akan dibinasakan oleh Allah. Untuk itu perlu kita apa? Mengerem azab, turunnya azab. Dengan apa? Harus ada pengimbangan orang-orang yang melakukan islah. Karena dikatakan wa maka rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Lah, saya nggak tahu ini. Kira-kira yang berbuat baik dan yang bikin kerusakan sudah seimbang belum? Dakwahnya sudah maksimal belum kira-kira? Kalau kita dapatkan pamannya orang kafir, Cina kafir, masuk ke pondok-pondok pesantren, disambut bak Hadratus Syekh Al-Muhtaram Kiai Haji, mulai daripada asatidah, mulai daripada santri-santri rebutan cium tangan, sementara dia orang kafir. Ini saya juga bertanya, ini kira-kira mereka tahu nggak ini orang kafir, nggak boleh digituin atau belum tahu kira-kira? Ini karena nggak tahu atau karena duitnya pada tahu tetap mereka. Terus kalau ada kiai, profesor, kiai haji, pimpinan organisasi Islam yang besar di Indonesia, kok kemudian jadi dewan pembina yayasan pendidikan Kristen, ini kira-kira udah tahu atau nekat ini? Nah kalau pimpinannya gitu, maka yang di bawah kemudian ada kerjasama bangun rumah sakit Kristen di tengah-tengah pondok. Kemudian aturannya pegawainya tidak boleh pakai jilbab. Ini kira-kira karena duit atau karena nggak tahu? Coba kesalahan. Enggak, artinya ini bukan sedikit ya. Komunis dibela sehingga rakyatnya rame-rame dukung komunis. Syiah dibela rame-rame dukung Syiah. Bergelombang banyak banget. Caranya nerangin untuk mereka gimana itu ya? Artinya supaya sampai kepada mereka kira-kira bisa gak itu ya? Ini sesuatu yang serius, benar gak? Serius gak? Kalau otaknya, kepalanya itu sudah rusak, bawahnya apa? Rusak, busuk semuanya. Ini yang perlu kita pikirkan terus terang. Dakwah ini perlu kita pikirkan serius. Karena apa di sini? Ya seakan-akan mengisyaratkan keterangan sudah jelas, kok nekat? Tunggu waktunya aja. Maka kata Allah, dan tidaklah rohmu membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya itu orang-orang yang zalim, berhak untuk disiksa, musyriku. Coba kita lihat itu, hampir setiap hari kita temukan pencaci maki Allah, bukan Islam lagi kan? Allah dikatakan dengan kata-kata yang sangat busuk, benar gak? Rasulullah dikatakan kata-kata yang sangat busuk.
saya sampaikan itu ke Kapolda itu. Tolong jenderal ini segera dilacak. Kata Kapolda, astagfirullah, insyaallah kita tidak lanjutin. Nanti kalau ada apa lagi kita kirim lagi. Ya Allah, begitu banyaknya ya orang yang mencaci maki, melecehkan dinul Islam setiap hari. Gelombang kemungkaran tiap hari. Maka kita cuma iba aja deh. Bagaimana kita berpikir untuk mengerem laju kerusakan ini sehingga apa? Adab Allah bisa kita tahan. Ya. Adab Allah bisa kita tahan. Kalau tidak, kita juga ikut juga sih. Ikut apa? Ikut diadab. Bener gak? Ya caranya adalah kita berpikirlah, yang penting ada pemimpin yang bisa tegas itu ya. Harus kita gantilah pemimpin yang lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang akibat kezaliman dan kemaksiatan karena masalah tertipu dengan dunia. Tertipu dengan syahwat. Maka kemudian diterangkan tentang hakikat dunia dan akhirat dalam ayat berikut ini. Wa ma utitum min syai'. Di belakang ada yang di luar ya, pada dalam masih kosong. Silakan maju ke depan lah. Dipenuhi depannya dulu. Ini baru hujan air ya. Ternyata hujan itu mengerikan ya. Sehingga bikin apa? Bukan malas, nggak berani ngaji. Kalau malas nggak cuma nggak berani ngaji. Karena apa? Hujan. Padahal hujan itu sebetulnya supaya kalian tidak terlalu sumuh, kami kasih hujan sebentar gitu loh. Tapi salah paham. Hujannya itu nggak bikin orang untuk tidak ngaji. Cuma apa supaya apa? Semangat ngaji. Dikasih agak dingin dikit gitu. Cuma kadang-kadang salah paham. Yes, benar. Benar. Allah mengatakan wa ma utitum min syai', dan apa yang kalian diberikan min syai' dari sesuatu. Apa? Famata'ul hayatid dunya, maka kesenangan kehidupan dunia sementara. Wazinatuha, dan perhiasannya. Wa ma indallahi, dan apa yang di sisi Allah, khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Masya Allah. Ini ayat yang agung. Silakan masuk aja, sebelah sini masih kosong nih. Sebelah kanan saya masih kosong. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sering lewat kita. Tapi bukan masalah sering atau tidak, bekas di hati kita atau tidak. Iya, baca sih baca, tapi membekas atau tidak. Mari kita ukir ayat ini di hati kita. Wa ma utitum, dan apa-apa yang kalian diberikan.
Apa saja? Min syai' dari sesuatu urusan dunia. Apa itu? Harta. Sesuka apa wes? Sesite. Duitnya suka sesite. Nah, Mas? Oke. Oke atas site. Site selalu. Ya ini wes oke. Apapun banyaknya itu site. Apalagi site. Wes site lah kan. Wa ma utitu, duit yang kalian terima, yang kuliah nanti ingin lulus, setelah lulus kerja ya. Umur, makanan, properti, rumah, istri, itu semuanya hanya sekedar famata. Apa mata? Kesenangan terbatas. Kesenangan yang akan habis. Kita makan udah berapa ribu kali kita makan. Tapi yang telah lewat terasa enggak? Enggak kan? Bisa enggak selalu menghadirkan nikmatnya makannya lalu? Enggak. Baju sudah berapa banyak kita ganti? Enggak terhitung ya. Masih kenikmatannya? Kumpul dengan istri sudah berapa banyak? Kenikmatannya di mana? Mata lewat begitu saja. Nanti kalau kita mati lewat begitu saja, kayak nggak terjadi. Al-hayatid dunya, al-hayah kehidupan, ad-dunya, dunia itu artinya apa? Bisa dekat, bisa rendah. Semua yang kita nikmati itu hanya kehidupan yang rendah, yang tidak ada keistimewaannya apapun, kecuali kalau untuk Allah, untuk perjuangan, bekal perjuangan, baru nilainya besar. Kalau makan tidak ada nilai perjuangan, duit tidak ada nilai perjuangan, harta tidak ada nilai perjuangan, hanya sekedar kenikmatan sementara yang rendah. Memang cepat kelihatan di depan mata sih, instan banget. Ya kita rasakan, tapi kapan ngerasain? Ya pasti rasain itu. Duit kapan terasa manfaatnya? Pasti gunakan. Setelahnya enggak. Wazinatuha, dan perhiasannya sementara. Perhiasan itu kalau gambarnya kayak rias pengantin. Perempuan kalau dirias pengantin berapa lama dia memelihara riasannya? Setelah apa? Tamunya pergi, kira-kira masih berapa jam? Istri sampean dulu itu loh. Pas dirias setelah selesai gimana? Jangan sentuh aku, biar rias aku tetap apa gimana? Atau langsung ke kamar mandi untuk ngilangin? Hah? Belum tahu. Cepet banget, nggak akan lama-lama ya bisa. Karena asuh. Dan semua pengantin itu kalau pas jangan yang putih, cakep, walaupun janjanya jelek kan. Kira-kira mana? Benar nggak? Nipu ya? Nipu. Yaitu kalian nikmati sebentar. Berapa lama? Sebentar sekali. Mohon maaf lah yang usianya 50 tahun, yang usianya 60 tahun,
yang usianya 70 tahun. Katanya Banawir ini berapa 80 ya? Banawir ada enggak? Belakang. Saya ingin tanya sama Banawir yang paling sepuh. Banawir panjenengan yuswane yang sudah lewat terasa cepat atau terasa lama? Terasa lama atau terasa sebentar? 80 tahun. Terasa lama atau terasa sebentar? Udahlah, nggak usah orang lain deh, saya sendiri. Saya 50 tahun lebih. Kalau dipikir baru kemarin ya. Saya masih ingat waktu TK saya nabrak teman saya, numpain susunya, kemudian saya diminta untuk ganti. Masih tergambar dalam pikiran saya. Saya itu masih tergambar waktu kecil saya itu dinyonyolan, pukulin, tembakin, segala macamnya, dikamplengin. Akhirnya sampai gergetan, udah berantem aja deh, ayo kita adu aja deh. Akhirnya tacahan berantem di tengah-tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Alhamdulillah setelah itu agak reda, saya nggak dinyonyolan. Saya masih ingat benar itu. Menangan. Ya, timbangannya sampai dino di kampung ini ya lebih. Oh iya aja. Seperti ayo yang lapangan, ayo berantem kayak gitu ini. Dolanangnya. Artinya apa? Waktu sebentar banget. Dan ternyata kematian itu di depan pelupuk mata. Terus terang saya itu setiap hari, setiap saat kematian saya itu di pelupuk mata. Begitu cepatnya. Dan nanti kalau saya mati kan nggak terasa, kayaknya belum pernah terjadi apa-apa. Gitu. Hidup begitu. Fata'ul hayat di dunia zinatuha. Untuk itu jangan sampai kehidupan dunia ini kita pikirkan sama sekali. Gak usah, jangan nempel di hati kita sedikit pun jangan. Semakin dunia itu nempel di hati kita semakin susah. Semakin nyesel, bener gak? Boleh angelera jamaah metune entai boleh angel entai cepatnya aja Pak. Yang kedua bosenin, bener gak? Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hiwala itu apa? Orang ahli surga itu gak ingin pindah. Kenapa? Setiap hari baru. Saya tanya sama guru saya, Syekh, antum mau kawin lagi gak? Jawabannya Pak, la yabghuna anha hiwala. Itu jawabannya cerdas. Alhamdulillah saya agak bisa ngikuti pikiran guru saya. Oh, pinter bener guru. Artinya apa? Yang nggak pernah bosan itu surga. Kalau di dunia pasti ingin cari gantinya. Jadi guru saya sebenarnya ingin ngajari saya, Mas, sing ora jaluk ganti kuwi akhirat. Sebab akhirat itu setiap hari selalu baru. Adapun dunia sehebat apapun akan bosenin. Kalau bosenin kemudian ini enggak. Kira-kira wong lanang kabeh ngono ya. Bener ora? Mbok ayune ra jaman. Yen ora ana urusan akhirat bosenin. Yen ora bener ke berarti nggak jujur. Nah, mobil sehebat apapun orang itu bosan, ingin gantinya, benar nggak? Itu dunia. Untuk itu kalau hubungan kita suami istri jangan hubungan dunia terus deh, hubungan akhirat. Itu nanti akan baru terus setiap hari. Dia caranya dorong deh.
Iya, maka kata Allah, wa ma indallahi. Wa ma indallahi, dan apa-apa yang di sisi Allah khair. Jadi selain yang di tangan kita, ada sih sebetulnya yang di tangan Allah. Lebih baik dan lebih kekal. Otakmu yang ngendi, akalmu yang ngendi. Maksud apa? Kok ada pertanyaan? Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Otakmu yang ngendi, akalmu yang ngendi. Maksudnya apa? Iya. Kesalahannya ngendi. Tahu yang di sisi Allah kekal, kenapa mengutamakan dunia? Kenapa di sisi Allah lebih baik? Kenapa milih dunia walaupun gak dapat akhirat? Sebetulnya apa yang diberikan kepada kita itu untuk ngiming-imingi apa yang di sana. Jangan lupa cuma di sini saja. Soalnya gini loh, kita makan enak gak? Ya harus menikmati makan gak mati. Sampai kalau makan mikir orang sih. Sampai ini makan mau makan ini atau dirasain? Udah dipikir mulu loh. Ya makannya dipikir, ini enak dulu loh. Mau makan itu ya. Artinya, masya Allah, makan dunia kayak gini. Cuma kalau dunia itu makan, habis makan pusing gitu ya. Harus buang juga. Lah kalau akhirat nikmat, nggak usah pusing buang. Sehingga kalau kita